Hi, it's me Safira and welcome to my channel. Assalamualaikum, hai, saya Safira Asmawati, biasa dipanggil Safira. Saat ini sedang mengambil studi ilmu komunikasi di Universitas Satya Negara Indonesia semester 6, di mana semester ini sedang menyiapkan dan sibuk-sibuknya nih nyiapin untuk semester akhir. Kegiatan saya sehari-harinya yaitu berkuliah dan juga bekerja di bidang admin di suatu klinik kecantikan. Biasanya saya selalu mengingat quotes yang selalu menjadi semangat saya ketika saya sedang di situasi depressed atau under pressure, yaitu ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman, berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak, dan bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Tujuan saya membuat video ini pertama memang bertujuan untuk melengkapi tugas Master of Ceremony yang diberikan oleh Ibu Rizky Inayah Wijayanti. Selain dari itu, saya memang suka berbicara di depan banyak orang dan juga suka sharing. Oleh karena itu, video ini dibuat. Oke, pada tema pembicaraan kita hari ini ada dua topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita akan bicara tentang public speaking. Kalau dengan kata public speaking pasti udah kebayangkan gambarannya gimana, yaitu berbicara di depan publik. Saya akan berbicara tentang public speaking yang lebih luas dari apa yang kalian tahu. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, kalau saya ini bukan expert di bidang ini, tapi sedikit banyak saya tahu dan saya juga belajar dan juga menyukai di bidang ini. Oke, langsung kita bahas aja ya. Kamu tahu nggak kalau sebenarnya public speaking itu suatu kemampuan yang juga harus terus dilatih agar kita juga bisa menguasainya. Public speaking merupakan kegiatan komunikasi secara lisan yang dilakukan secara langsung di depan banyak orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, ataupun menghibur orang banyak melalui delivery message yang berkualitas dan juga efektif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika pesan yang disampaikan tidak efektif, audiens atau komunikan tidak dapat menyerap dan menerima pesan dengan baik. Khawatir justru pesan yang disampaikan berubah kualitasnya ataupun juga bisa berubah maknanya. Oleh karena itu, public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, melainkan lebih kepada kemampuan berbicara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh banyak orang. Public speaking juga mempunyai teknik dasar yaitu look dan audio, yang di dalamnya terdapat 4 unsur, yaitu percaya diri, teknik vokal, ekspresi dan gesture, dan harus komunikatif. 4 hal tersebut harus kalian perhatikan dan jangan sampai terlewatkan. Oke, untuk topik public speakingnya kita bahas sampai situ aja ya, karena kita akan bahas next topik yaitu deal with your life. Apa sih deal with your life itu, dan kenapa sih kita harus deal with your life? Yang kalian tahu, berdamai dengan diri sendiri itu bukanlah hal yang mudah, yang justru membuat beban terhadap diri kita sendiri. Apalagi jika ekspektasi yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Terlebih lagi jika kita membandingkan diri kita sendiri dengan hidup orang lain atau masalah orang lain. Dan hal tersebut juga menjadi pemicu susahnya kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Hal ini juga dapat berdampak kepada kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena mencintai diri sendiri merupakan bagian penting untuk kesehatan mental kita serta hubungan baik dengan banyak orang. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Gimana sih cara kita bisa mencintai diri kita sendiri dan bagaimana sih kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Saya kasih tipsnya. Yang pertama, percaya pada diri kita sendiri. Kurangi deh perasaan ragu, perasaan kurang percaya diri sama diri kita sendiri dengan cara gali kemampuan apa yang kalian miliki. Kemampuan terkecil apapun kalian bisa gali akan menjadi kemampuan yang lebih besar dan bisa membuat orang lain bangga terhadap diri kalian. Dan jangan takut melakukan kesalahan apapun, karena kamu bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak semua pemikiran yang kamu miliki itu merupakan pikiran yang positif. Oleh karena itu, kamu coba deh mulai sadar dengan pikiran-pikiran buruk agar kamu bisa segera menepis pemikiran negatif tersebut yang muncul. Jika ingin berdamai dengan diri kita sendiri, ikuti segala pikiran positif yang bisa menuntun kamu untuk ke jalan yang lebih baik. Jangan biarkan pikiran negatif kamu itu membuat diri kamu depres. Yang ketiga yaitu peduli dengan diri kita sendiri. Mungkin kedengarannya mudah ya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Sadar nggak kalau terkadang kita lebih mementingkan
dan memperdulikan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Padahal hal tersebut justru membuat kamu menghasilkan diri kamu sendiri. Coba deh untuk mencintai diri kamu sendiri dengan mensejajarkan perasaan kamu dengan perasaan orang lain, bahwa perasaan kamu sama pentingnya dengan perasaan orang lain. Yang keempat yaitu jangan terlalu ambisius. Sebenarnya ambisius memang harus kita miliki, tetapi jika kita memiliki ambisius yang terlalu tinggi, justru dapat menyakiti diri kita sendiri. Apalagi jika kita tidak bisa meraihnya. Kenali kapasitas dan kemampuan yang kamu miliki dan sesuaikan dengan keinginan yang kamu inginkan. Dua hal tersebut harus selalu diseimbangkan. Kamu boleh aja menginginkan banyak hal, tetapi kamu juga harus tahu kapasitas yang kamu miliki. Berdamai dengan diri kita sendiri juga mengurangi potensi untuk menyakiti diri kita sendiri. Yang kelima, yaitu sadari bahwa kecewa adalah bagian dari hidup. Sebagai manusia biasa, kita juga tidak akan pernah terhindar dari rasa kecewa. Betul? Bahkan orang sukses yang bahagia, dia juga melalui proses tersebut. Jadi hadapi perasaan-perasaan tersebut dengan tegar dan terima perasaan itu dengan lapang dada. Kasih waktu buat diri kamu untuk melalui prosesnya agar kamu bisa melakukan di atasnya. Yang keenam, hadapi rasa takut. Kalau kamu memiliki perasaan takut akan suatu hal, jangan dihindari atau pura-pura nggak tahu. Lebih baik kamu akui perasaan tersebut dan coba deh untuk menghadapi rasa takut tersebut. Dengan begitu, kamu akan lebih terbiasa dengan rasa takut, kamu akan lebih terbiasa dengan tekanan, dan membuat kamu menjadi kuat dan terbiasa. Rasa takut memang tidak bisa kita hindari dan tidak akan pernah bisa hilang. Tapi setidaknya kamu udah bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Yang ketujuh, jangan menjadi perfeksionis. Kok gitu sih? Kok jangan jadi perfeksionis? Maksudnya, melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar yang dilakukan oleh banyak orang. Cobalah untuk menerima semua kesalahan yang kalian perbuat yang merupakan bagian dari proses belajar. Jangan hukum diri kamu terlalu keras, justru membuat diri kamu tidak bisa bahagia. Berdamai dengan diri sendiri sama artinya dengan kamu menerima diri kamu sepenuhnya, termasuk kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat, khususnya terhadap diri kamu sendiri. So, untuk kalian yang masih sulit untuk berdamai dengan diri sendiri, coba deh kamu lakuin cara-cara yang udah saya sebutkan 7 tadi. Berdamai dengan diri sendiri tidak akan membuat kamu rugi kok. Justru kamu bisa lebih mengenali diri kamu sendiri dan juga kamu bisa membuat orang sekitar kamu lebih bahagia di dekat kamu. Oke, pembahasan kita hari ini selesai sampai di sini aja.